Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video berikutnya. Kali ini kita akan membahas bakat-bakat yang ada di area Striving Talents. Untuk bakat yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu bakat deliberatif. Baik, teman-teman, kita akan mulai dengan pengertian dari bakat deliberatif, yaitu bakat yang mendorong seseorang untuk bersikap teliti dan hati-hati dalam memilih keputusan atau memutuskan suatu perkara apakah ia akan melakukannya atau tidak. Jadi untuk orang-orang deliberatif ini, mereka memang memerlukan waktu untuk mengamati segala macam faktor dan mempertimbangkan apakah faktor-faktor itu resikonya seperti apa saja sebelum menilai sesuatu. Mereka juga memastikan bahwa semuanya berjalan, semua keadaan itu terasa aman dan pas sebelum bertindak. Jadi inti dari bakat deliberatif adalah mengantisipasi resiko. Orang-orang dengan bakat deliberatif kuat, mereka memiliki kepekaan terhadap faktor-faktor yang berpotensi menghasilkan resiko saat akan melakukan suatu. Kemudian potensi kekuatan apa saja yang mungkin bisa dibentuk dari pemilik bakat deliberatif kuat? Antara lain yang pertama adalah estimating. Jadi estimating ini adalah kegiatan membuat perhitungan perkiraan biaya, mengestimasi dana gitu ya. Jadi jika kita ada di dalam satu komunitas atau dalam sebuah organisasi, kegiatan mengestimasi dana ini memang membutuhkan beberapa bakat, salah satunya adalah deliberatif yang bisa dilengkapi dengan analytical dan juga input. Jadi orang-orang yang membuat estimasi dana bisa memperkirakan kira-kira kebutuhannya apa saja, termasuk mengantisipasi jika terjadi peristiwa-peristiwa mendadak yang itu membutuhkan dana lebih. Nah, itu deliberatifnya berperan ya di situ. Kemudian ada costing juga, yaitu memantau dan memeriksa pengeluaran. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dianggarkan sebelumnya atau tidak. Nah, dalam aktivitas costing ini atau pengeluaran dana, bakat deliberatif dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut itu tidak digunakan untuk hal-hal yang di luar kesepakatan gitu ya. Jadi bakat deliberatif dilengkapi dengan bakat konsistensi dan juga responsibility. Kemudian ada juga cashiering, yaitu kegiatan menerima uang gitu ya, atau melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan juga menyimpan catatan atau bukti dari pembayaran tersebut. Nah, ini jika bakat deliberatif dilengkapi dengan bakat konsistensi dan juga disiplin. Karena melakukan pencatatan itu memang butuh teliti ya, butuh hati-hati juga. Bayangkan jika misalnya kita menjadi seorang bendahara yang di situ memang namanya bendahara itu pasti pegang uang, kemudian kita harus kalau mengeluarkan uang itu harus ada bukti transaksinya untuk disimpan sebagai bahan laporan nanti. Nah, jika orang tersebut tidak teliti, tidak hati-hati, bukti-bukti tersebut biasanya tercecer sih, atau kadang malah lupa ngasih uang tapi tidak meminta bukti pembayarannya. Wah, ini kalau di instansi resmi sih bisa jadi masalah besar gitu ya. Kemudian ada evaluating. Jadi jika bakat deliberatif ini dilengkapi dengan bakat analytical dan juga intellection. Baik, kemudian potensi kekuatan lainnya yang membutuhkan bakat deliberatif adalah evaluating sudah, kemudian inspecting ya. Inspecting adalah memeriksa sesuatu dengan teliti untuk memastikan kebenarannya. Jadi bakat deliberatif ini dilengkapi dengan bakat analytical dan juga comment. Atau, nah ini di potensi kekuatan editing. Jadi untuk melakukan
melihat kembali apa yang perlu diperbaiki sebelum sebuah tulisan itu ditayangkan atau dikeluarkan ya, mengedit sesuatu. Ini juga memerlukan bakat deliberatif. Jadi para editor itu memang harus teliti gitu. Apakah tulisan ataupun sebuah karya yang sedang dia kerjakan untuk diedit itu sudah memenuhi kesepakatan awal atau memenuhi target yang sudah ditetapkan. Jika bakat deliberatif ini dilengkapi dengan bakat intellection dan juga communication. Kemudian ada juga potensi kekuatan safekeeping. Wah, ini memang malah bakat utamanya adalah deliberatif ya. Di tipe kekuatan safekeeper itu potensi kekuatannya ada safekeeping. Safekeeping itu kegiatan mengantisipasi keselamatan dan keamanan dari sesuatu atau seseorang dari resiko kecelakaan. Jadi dia itu menjaga agar misalnya krunya, timnya itu tidak mengalami kecelakaan kerja atau hal-hal yang membahayakan lainnya. Itu potensi kekuatan safekeeping. Jika bakat deliberatif ini dilengkapi dengan bakat-bakat seperti konsistensi, responsibility, disiplin juga iya gitu. Orang-orang K3 lah ya. Kemudian securing juga ini hampir sama dengan safekeeping, tapi kalau securing itu menjaga aset atau resiko kehilangan gitu. Kalau safekeeping lebih ke personnya, lebih ke orangnya. Kalau securing itu memastikan benda yang kita bekerja dengan benda tersebut gitu, entah itu berupa aset atau alat-alat lainnya. Jika bakat deliberatif dilengkapi dengan bakat konsistensi dan juga disiplin, itu ya. Ketika menggunakan alat atau aset harus sesuai dengan SOP supaya tidak terjadi kerusakan gitu ya. Kemudian meletakkan aset-aset tersebut juga harus teratur, harus rapi, harus di tempat yang khusus dengan keamanan yang dia yakin tidak akan dibobol maling misalnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah monitoring, yaitu mengawasi kemungkinan ketidaksesuaian atas suatu pekerjaan atau tugas, memonitor pekerjaan. Ini berarti mengawasi prosesnya gitu ya. Jika bakat deliberatif dilengkapi dengan bakat konsistensi dan juga komen. Baik, dari potensi kekuatan yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira masuk ke tipe kekuatan mana saja? Yang pertama tadi ada safekeeper ya. Yang safekeeping, securing, monitoring itu masuknya ke tipe kekuatan safekeeper. Kemudian editing tadi masuk ke tipe kekuatan jurnalis, khusus di bagian editor begitu. Kemudian ada evaluator juga yang di potensi kekuatan evaluating, inspecting, auditing, investigating gitu. Dan kemudian ada juga tipe kekuatan treasury di bagian potensi kekuatan estimating, costing, dan cashiering. Nah, kemudian kira-kira orang-orang dengan tingkat kewaspadaan, ketelitian, kehati-hatian yang tinggi itu cocok untuk profesi apa saja sih? Yang pertama bisa menjadi fasilitator outbound misalnya, atau di event organizer untuk kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Yang ya namanya kegiatan di luar ruangan itu resikonya pasti lebih besar ya, apalagi misalnya kayak kita mau rafting gitu di sungai dengan arus yang deras, itu keamanannya juga harus diperhatikan banget. Kemudian perawat. Nah, perawat ini juga memerlukan bakat deliberatif untuk merawat pasien-pasiennya. Kemudian safety engineer atau orang-orang yang bekerja di bidang K3 mungkin. Dan itu juga ada kursusnya sendiri ya, pelatihan K3 gitu. Jadi untuk kursus keselamatan, keamanan, dan juga kesejahteraan gitu. Baik, kemudian juga menjadi auditor keuangan misalnya, jika ini berhubungan dengan tipe kekuatan treasury, safekeeper, evaluator gitu. Jadi auditor keuangan itu memang butuh bakat deliberatif. Atau malah menjadi perencana keuangannya, merencanakan nanti kira-kira butuh dana berapa, apa yang perlu diperhatikan,
untuk uangnya untuk dikeluarkan untuk apa-apa aja. Nah, itu juga butuh bakat deliberatif. Kemudian juga editor berita terutama gitu, atau editor untuk kolom-kolom opini di surat kabar misalnya, atau portal online gitu. Nah, ini juga memerlukan bakat deliberatif. Kemudian, bagaimana jika kita adalah orang yang tidak teliti atau kurang teliti atau tidak memiliki bakat deliberatif? Ya, tentu saja akan banyak hal-hal yang sering kita lewatkan gitu ya. Apalagi jika itu hal-hal sepele dan kecil, misalnya menaruh suatu barang gitu, atau apa ya yang sering terselip di mana itu biasanya adalah kartu-kartu yang ada di dompet, entah itu KTP, ATM, SIM gitu, kadang-kadang suka nyelip di mana gitu. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Cara mengantisipasinya jika kita memang tidak memiliki bakat deliberatif adalah ya jangan mengambil pekerjaan dengan peran deliberatif yang dominan gitu. Jangan mengambil pekerjaan yang memiliki tingkat resiko tinggi atau butuh ketelitian yang tinggi gitu. Jadi apa ya, itu meskipun kita sudah berusaha seteliti mungkin pasti ada yang keselip juga. Nah, kemudian memang kadang-kadang bakat itu tidak bisa diubah gitu ya. Ya, seperti saya misalnya, bakat deliberatif rendah ya rendah aja gitu. Walaupun saya berusaha hati-hati, tapi pasti ada hal-hal yang terlupa atau terlewat. Biasanya sih titipan gitu. Kalau kamu pergi nanti titip beliin ini, kadang lupa. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama, saya menjadikan pengalaman sebagai bahan pembelajaran untuk membuat antisipasi gitu. Jadi kalau misalnya sudah pernah kelupaan, ya kadang saya membuat catatan dan menempel catatan itu di tempat yang terlihat supaya to-do list-nya itu kadang-kadang nggak terlewat gitu. Kemudian mengasah skill juga ya, jadi untuk kewaspadaan diri aja gitu, belajar dari pengalaman supaya kalau udah pernah kejadian gimana caranya biar nggak kejadian lagi. Kemudian belajar mengambil jeda sejenak gitu. Kadang-kadang orang kan, apalagi orang-orang dengan bakat aktivator ya, mereka segera ingin melompat melakukan sesuatu, padahal mungkin saja mereka tidak mengantisipasi resikonya. Nah, kita bisa belajar mengambil jeda untuk memikirkan dan melihat kira-kira hal apa saja yang perlu kita persiapkan gitu. Jadi memang ini seiring pengalaman, seiring seringnya kita melakukan kecerobohan, sebenarnya ini pelajaran yang bisa kita ambil semakin banyak, dan itu bisa semakin melatih kita untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, setidaknya supaya diri kita sendiri itu nggak rugi gitu. Itu ya, untuk antisipasi bagaimana kira-kira jika kita tidak memiliki bakat deliberatif. Baik, bonus sedikit. Jadi di rumah saya ada satu orang deliberatif. Yang pertama kali ketika saya hidup gitu, kaget juga dengan apa yang orang ini lakukan gitu. Ternyata orang deliberatif itu yaitu tadi core-nya atau inti bakatnya adalah mengantisipasi resiko. Jadi mari kita lihat apa isi ransel dari orang deliberatif. Baik, isi ranselnya apa saja? Mari kita lihat. Jadi di ransel depan ini itu ada obat-obatan, jadi ini tuh kayak apa ya, ada flash disk, ada card reader, dan ya yang sebangsa itulah. Kemudian ada ini juga, ini mereknya Oke Plus ya, jadi kayak plaster gitu. Kemudian ada sisir, ada minyak angin, ada kunci darurat ya, kunci rumah, kunci pagar dan lain sebagainya. Kemudian ada ini namanya Proud pensil. Ada apa lagi ya? Oh, ada kain kayak sapu tangan gitu. Ada masker sekali pakai. Kemudian ada
pulpen, dan ada kertas. Ada tempat, ini kayak tempat minum gitu sih sebenarnya. Terus ada di samping sini ada ini mantel, ada raffia, dan juga ada plastik. Jadi sebenarnya orang dengan bakat kuat deliberatif itu kan yaitu tadi mengantisipasi resiko. Jadi bayangkan di tas yang selalu siap sedia, ini sebenarnya tas kosong sih, nggak ada isinya apa-apa sih. Jadi kalau kita mau pergi-pergi tuh mesti kan karena bawaannya banyak itu kan pakai tas. Jadi memang ini kayak benda yang wajib dan tidak boleh dikeluarkan dari tas gitu. Kalau pas di rumah butuh misalnya benda-benda yang ada di sini, ya cari aja yang ada di rumah. Jadi yang ada di tas ini nggak boleh dikeluarkan, khusus untuk kalau kita mau pergi-pergi gitu. Jadi kadang-kadang bagi saya yang orang dengan bakat deliberatif lemah tuh kayak apa ya, itu tuh wah merepotkan sekali gitu. Cuman semakin kesini semakin saya jadi banyak belajar bahwa persiapan yang baik untuk mengantisipasi segala resiko itu juga akan menyelamatkan kita ketika nanti di perjalanan. Karena misalnya ini perkara tas aja ya, belum perkara misalnya kendaraan atau persiapan yang lainnya begitu. Jadi memang bakat deliberatif ini sangat membantu jika berada di situasi yang tepat begitu. Apakah salah satunya Anda yang membutuhkan waktu banyak atau waktu khusus untuk melakukan persiapan sebelum melakukan perjalanan? Selamat, mungkin Anda adalah pemilik bakat deliberatif. Dan orang-orang yang ada di sekitar Anda mungkin akan merasa aman jika Anda bersama dengan mereka. Terima kasih, demikian penjelasan saya mengenai bakat deliberatif. Kita akan lanjutkan lagi di pembahasan bakat selanjutnya, masih untuk area striving talents di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.